Oke, untuk bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang lebih dari, ini ada 2 soal ya. Gimana caranya? Kita bahas dulu untuk definisinya. Kita review lagi ya. Kalau misalnya kita punya mutlak X lebih dari A. Nah, ini nanti berlaku kalau bentuknya ada sama dengannya ya. Ini Ibu pakai yang nggak ada sama dengan dulu. Kalau bentuknya lebih dari, maka definisinya gimana? Kalau yang tadi, coba masih ingat? Mutlak X kurang dari A, maka A-nya diapit, gitu ya. A-nya, X-nya diapit. X kurang dari A, lebih dari negatif A, gitu kan. Ini yang tadi. Sekarang kalau yang lebih dari. Yang lebih dari berarti, karena dia lebih, ingat-ingatnya ya. Kalau yang kurang kan diapit ya. Kurang diapit. Kalau lebih, maka dia lebih banyak. Nah, lebih banyak itu gimana? Ada 2 gitu. Kalau ini kan cuma 1 ya. Kalau lebih banyak. Nah, ini kunci-kunci yang kayak gini yang harus kamu catat. Nah, kalau lebih, katanya lebih banyak. Lebih banyak gimana nulisnya? Berarti X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, jadi ada 2. Kalau dia lebih tandanya lebih dari, berarti di definisinya ada 2. Ya, nanti hasilnya ada 2, Bu. Ada 2. Kalau yang ini kan tadi 1 ya, yang di tengah nih diapit 1 doang kayak gini. Kalau yang lebih berarti ada 2. Nah, ini ada 2 nih. Ya, ingat-ingat, kurang dari negatif lebih dari yang positif. Kurang dari yang negatif lebih dari yang positif. Gitu. Ya. Contoh, kalau kita punya mutlak X lebih dari 2, maka jawabannya itu ada 2. X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 2. Udah selesai, Bu? Sudah. Asalkan bentuknya di sini sudah X, ya sudah. Kalau nanti bentuknya di sini masih ada koefisiennya, ya kita akan manipulasi gimana bentuknya biar tersisa X. Jadi tujuannya adalah bentuknya X, gitu ya. Contoh misalnya, ternyata di sini saya punya gini. Mutlak 3X gitu ya. Lebih dari 6. Berarti kita tulis di sini 3X kurang dari negatif 6 atau 3X lebih dari 6. Nah, ini kan masih 3X nih. Biar sisanya X berarti diapain? Ditambah 3? Enggak dong. Dikurang 3? Enggak dong. Ini kan perkalian, say. Kalau perkalian berarti dibagi. Ini bagi 3, yang sini bagi 3. Sama ini juga bagi 3, sini bagi 3. Nah, jadi 3X bagi 3 jadinya X kurang dari, ini berapa? Negatif 2, gitu kan? Yang ini X lebih dari 2. Udah jawabannya ini. Jadi jawabannya ada 2. Gitu, ya. Itu kalau pakai. Nah, sekarang kalau soalnya bentuknya kayak yang soal ini nih, soal CBT kemarin. Gimana? Oke, kita bahas semuanya ya. Kita bahas dari soal yang sebelah kiri. Mutlak X plus 14 lebih dari 5. Gimana kalau kita tuliskan definisinya? Jadinya ada 2 ya. Ada 2. X plus 14 kurang dari negatif 5. X plus 14 lebih dari 5. Nah, kita selesaikan yang atas dan yang bawah. X plus 14 kurang dari negatif 5. Jadi X-nya kurang dari negatif 5. Ini pindah ke sana jadi negatif 14. X kurang dari negatif 19. Gitu. Yang bawah. X plus 14 lebih dari 5. Jadi X-nya lebih dari 5 kurangi 14. Gitu ya. Ini pindah menjadi negatif. X-nya lebih dari 5 kurangi 14 berapa? Negatif 9. Jadi jawabannya ini ada 2. X kurang dari negatif 19 atau ini salah. Jawabannya yang mana? Nah, ini jawabannya bonusnya. 5 kurangi 14. Harusnya berapa? Negatif 9. Ya, ini jawabannya yang mirip tuh yang ini ya. Harusnya ini. Gitu. Ya. Oke.
Sekarang kalau yang ini gimana nih? 2x plus 3. Nah, kita tulis juga definisinya, mutlak 2x plus 3 lebih dari 5. Berarti definisinya ada 2. Kita bikin definisinya dulu. Ya. Definisinya ada 2. 2x plus 3 kurang dari negatif 5. 2x plus 3 lebih dari 5. Ya. Nah, sekarang kita uraikan satu-satu. Oke, kita hapus dulu yang ini. Nah, gimana? Nah, ini yang atas dulu. 2x plus 3 kurang dari negatif 5. Berarti 2x kurang dari negatif 5. Ini 3-nya pindah ke sini kan? Jadi berapa? Negatif 3. 2x kurang dari negatif 5 dikurangi 3, jadinya negatif 8. Nah, ini biar jadi x diapain? Ini perkalian nih, 2x itu kan 2 kali x. Berarti sama-sama dibagi 2. 2x bagi 2 berapa? X. Yang ini juga bagi 2 berapa? Negatif 4. Gitu. Nah, sekarang yang bawah. 2x plus 3 lebih dari 5. Ya, 2x lebih dari 5. Ini pindah ke sini jadi negatif 3. 5 kurangi 3 berapa? 2. 2x lebih dari 2. Sama-sama dibagi 2. Jadinya x lebih dari 1. Jawabannya yang mana? X kurang dari negatif 4. X lebih dari 1. Jawabannya yang B. Gitu. Oke, cukup mudah ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kamu terkait dengan nilai mutlak ya, baik persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, nanti ada beberapa soal mohon untuk dikerjakan sebagai nilai untuk remedial tugas dan remedial ulangan ya. Tolong dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Mohon dengan sangat dikerjakan, gitu ya. Oke, jika ada yang perlu ditanyakan boleh di komen di Google Classroom-nya, nanti kita diskusikan bersama ya. Sekian dari Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan nilai mutlak ya, sebelumnya kita harus review dulu untuk materi pertidaksamaan nilai mutlak ya. Apa itu pertidaksamaan nilai mutlak? Pertidaksamaan nilai mutlak itu berarti di situ ada tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu apa sih? Pertidaksamaan tandanya itu bisa lebih besar gitu ya, kurang dari, besar dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Yang jelas bukan sama dengan, ini bukan ya, harus yang ini. Itu cirinya pertidaksamaan. Nah, ketika kita belajar pertidaksamaan nilai mutlak gitu ya, pasti ada definisinya, sama halnya dengan yang persamaan. Nah, kalau pertidaksamaan nilai mutlak itu hanya ada 2, kurang dari atau lebih dari ya, pakai sama dengan atau tidak pakai sama dengan. Nah, definisinya gimana? Kita cari definisinya dulu gitu ya. Kalau kita punya mutlak x gitu ya, kurang dari A, nah kurang dari suatu nilai, maka definisinya kita bisa tulis x gitu ya, yang ada di dalam nilai mutlak kurang dari A lebih dari negatif A. Ini kalau kurang, ingat-ingat, kalau kurang berarti dia diapit x-nya. X yang ada di sini itu tergantung yang ada di sini. Jadi kalau misalnya saya punya mutlak 2x gitu ya, kurang dari A, maka kita bisa tulis 2x kurang dari A lebih dari negatif A gitu. Jadi nilai yang ada di tengah itu ya tergantung yang ada di dalam nilai mutlak gitu. Nah, namun
Intinya ketika kita punya bentuk yang bawah ini, ubahlah biar jadi bentuk yang atas. Di tengahnya hanya terdapat X saja. Jadi selain yang X, kamu harus manipulasi gimana caranya biar dia nggak ada. Jadi tersisanya hanya X saja. Gitu intinya. Oke, ulang lagi ya. Ulang lagi pelan-pelan. Oke. Jadi gini. Ketika kita punya pertidaksamaan nilai mutlak, misal kita punya mutlak X kurang dari A, gitu ya. Maka ini kita bisa bentuk jadi X yang di dalam nilai mutlaknya X kan, X kurang dari A lebih dari negatif A, gitu. Jika kita punyanya di sini misalnya 3X kurang dari A, berarti kita akan ubah bentuk ini ya menjadi 3X kurang dari A lebih dari negatif A. Nah, yang di tengah ini kan masih ada 3 nih. Ini nggak boleh, ini belum selesai, belum paling sederhana. Ubah biar bentuknya yang di tengah itu tersisa tinggal X saja. Jadi 3-nya diapain? Nah, itu dimanipulasi. Biar 3-nya nggak ada diapain. Gitu. Ya, sama halnya ketika kamu punya bentuknya adalah seperti ini, mutlak X min 1 kurang dari A, maka ini juga sama, mutlak kan yang di dalam nilai mutlak itu X min 1, tulis X min 1 kurang dari A lebih dari negatif A, gitu. Nah, yang ini nih yang kita akan manipulasi biar negatif satunya nggak ada. Gimana caranya? Nah, itu kita akan bahas di contoh lagi ya. Ini yang penting definisinya. Ini untuk tanda yang kurang dari. Ya, kalau kurang dari maka diapit, itu kuncinya. Kalau kurang maka diapit, ini kuncinya. Kamu harus ingat-ingat ini. Ya, kalau tandanya kurang maka diapit. Ini kan diapit ya. Gitu ya, tandanya madepnya ke sana semua, ke kanan semua, gitu ya. Oke, sekarang gimana kalau kita langsung ke contoh soal ya, yang kurang dari dulu. Oke, kalau kurang diapit nih ya. Sekarang kita tulis, ini kita punya yang ini nih, mutlak X plus 5 kurang dari 9. Nah, gimana caranya? Berarti kita tulis definisinya. Ini bisa ditulis jadi mutlak X plus 5, gitu ya, mutlak X plus 5 kurang dari 9 lebih dari negatif 9, gitu kan? Yang tadi tuh ini 9, di sini negatif 9. Terus setelah ini gimana, Bu? Nah, fokus kita adalah yang di tengah biar tersisa X saja. Nah, di sini kan tanda hubungnya apa? Tambah ya, tambah 5 ya. Biar plus 5 ini enggak ada, berarti dia harus dikurangi 5. Gitu kan? Kalau dia dikurangi 5, berarti kan 5 kurangi 5 berapa? 0. Jadi intinya biar X itu sendirian. Jadi, kamu yang di tengah ditambahin negatif 5, gitu kan? Nih, biar dihilang. Nah, kalau di tengah dikurangi 5, kanan dan kiri harus sama, dikurangi 5 juga. Jadi 9 dikurangi 5, yang ini juga negatif 9 dikurangi 5, gitu. Jadi ini hasilnya berapa? 5 kurangi 5, 0 kan? Tersisalah X. Ini tujuan utamanya, kita buat yang di tengah tinggal X saja. Kurang dari 9 kurangi 5 berapa? 4. Nah, yang ini negatif 9 kurangi 5 jadinya negatif 14. Ini udah, Bu, udah. Jadi gitu aja. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Gitu. Begitu halnya ketika soalnya bentuknya yang ini kurang nih. Oke, kita coba yang sebelah kanan soalnya ya. Gimana soalnya? Kita tulis di sini. Mutlak X min 1, gitu ya, kurang dari 4. Ingat, ini masih kurang ya. Kalau kurang diapit, kayak ditulis X min 1 kurang dari 4 lebih dari negatif 4.
ya. Ngikutin tanda yang angka yang di sini 4, sini 4, sini negatif 4 gitu. Selalu aja polanya begini. Ya, yang di tengah yang di dalam mutlak ditaruh di tengah. Nah, ini kan tujuan utama kita membuat yang di tengah tuh tersisa X nih, kayak gini. Nah, ini kan masih ada X min 1. Nah, kita tulis X min 1. Biar min 1 ini hilang, berarti kan kamu harus tambah 1. Coba, negatif 1 tambah 1 berapa? Negatif 1 tambah 1 hasilnya 0. Jadi, sebentar saya garis dulu di sini ya. X min 1 tambah 1 sama dengan min 1 tambah 1 hasilnya 0, gitu kan. Nah, kalau di tengah ditambah 1, berarti yang di pinggir kanan kiri juga harus ditambah 1. Jadi kita tulis di sini. Ya, kita tulis di sini. X min 1 min 1 ditambah 1 gitu ya. Yang di tengah kurang dari 4 juga ditambah 1. Yang kiri juga sama. Negatif 4 ditambah 1 gitu. Nah, yang tengah kan sisanya berapa? X min 1 tambah 1. Min 1 tambah 1 hasilnya 0. Sisanya tinggal X. Nah, ini yang kita cari gitu. X kurang dari 4 tambah 1 berapa? 5. Gitu ya. Terus yang ini min 3. Sudah Bu? Sudah. Asal yang di tengah sudah bentuk X ya sudah selesai gitu. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang A gitu. Mudah ya? Mudah. Ibu, gimana kalau X-nya ternyata ada koefisiennya? Oke, pertanyaan yang bagus. Gimana? Ini sudah ya, kita hapus dulu. Gimana kalau pertanyaannya yang bagian X-nya ada koefisiennya? Oke, pertanyaan yang bagus. Misalnya kita punya soal begini. Kita punya soal, ya, ini ada soal yang lain. Misal 2X min 3 kurang dari 5. Nah, gitu ya. Gimana Bu kalau ini pertanyaannya? Oke, kita ubah dulu jadi bentuknya. Ya, definisinya. Kita tulis yang di tidak mutlak, tulis di tengah. 2X min 3 kurang dari 5 lebih dari negatif 5 gitu. Selalu bentuk begini. Nah, dicicil. Yang pertama kita fokus biar yang enggak ada variabelnya, yang konstanta ini kita keluarin dulu. Gimana tadi caranya? Tambahkan lawannya. Ini negatif 3 lawannya berapa? Plus 3. Kita tulis di sini ya. 2X min 3 ditambah 3. Otomatis yang sebelah kanan ditambah 3. Yang kiri juga tambah 3. Nah, ini sisa berapa? 2X kurang dari ini berapa? 8. Yang di sini negatif 5 tambah 3 negatif 2. Nah, ini kan masih ada X nih. Iya Bu. Nah, ini kalau masih ada X begini gimana caranya? Berarti X-nya biar nggak ada. Ini kan perkalian. Kalau perkalian lawannya diapain? Dibagi. Jadi semuanya dibagi. Nah, di tengah bagi berapa? Biar sisa X bagi 2. Berarti yang kiri juga bagi 2. Kanan juga bagi 2 gitu. Nah, tulisannya biar ini bagi 2, yang sini juga bagi 2, yang sini juga bagi 2. Nah, jadi sisanya berapa? Tengah 2X bagi 2 X. 8 bagi 2 4. Negatif 2 bagi 2 negatif 1. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi stepnya begitu. Step by step aja, jadi jangan borongan, nanti bingung ya. Kalau misalnya ada yang konstantanya dihilangin, tambahkan lawannya gitu ya. Ini negatif, jadi tambahin sama positif gitu kan. Kalau sudah ketemu begini, biar X tersisa. Jadi ingat kita tujuannya kemana gitu. Kalau kita udah tahu, oh tujuan kita adalah yang tengah harus X single, sendirian, nggak boleh ada pasangannya. Nggak boleh ada buntutnya, ini buntut, ini pasangan gitu ya. Kalau buntutnya ada, buntutnya hilangin dulu. Kalau buntutnya udah hilang, masih ada pasangannya hilangin dulu biar dia jomblo ya, biar dia sendirian. Kalau sudah sendirian, X-nya yang di tengah, berarti itu adalah penyelesaiannya gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini masih bentuk yang kurang dari, kita akan bahas yang bentuk lebih dari.